Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota 7 orang. Ada Amir, Ana, saya sendiri, Jumita, kemudian Nabila, Indri, Dodi, dan Lestari. Baik, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan kami dengan MK Micro Teaching dan dosen pengampu Ibu Rita Rahmadona, SSMPD. Baik, sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-temanku semuanya, materi kita hari ini yaitu keterampilan dasar mengajar di dalam kelas. Nah, kalau kita sudah mendengar kata keterampilan dasar mengajar, itu mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita gitu. Atau bahkan mungkin sudah pernah dipelajari gitu. Nah, tujuan kami membuat video hari ini yaitu untuk mengingat kembali dan untuk menguatkan memori kita. Ya, gitu. Supaya bisa lebih tajam lagi ingatannya gitu. Nah, di sini ada keterampilan dasar itu ada 8 macam gitu. Mungkin ada lagi gitu. Cuman kami mengambilnya di sini untuk hari ini yaitu hanya 8 itu dulu. Pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kedua, keterampilan bertanya. Ketiga, keterampilan menjelaskan. Keempat, keterampilan memberi penguatan. Kelima, keterampilan mengelola kelas. Keenam, keterampilan menggunakan variasi. Ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan yang terakhir, kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, kita bahas dulu yang pertama dah. Di sini Cum akan menjelaskan poin pertama yaitu tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Apa sih gitu? Jadi, keterampilan membuka pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan yang memang harus dilakukan gitu oleh seorang guru gitu. Ya, tujuannya untuk apa? Ya tujuannya sudah pasti untuk untuk menumbuhkan gitu kan daya tarik siswa terhadap pembelajaran nanti gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan keterampilan membuka sebelum belajar, ya gimana? Coba bisa bayangkan sendiri gitu kan. Ya, nanti muridnya itu jadi malas gitu. Makanya kita sebagai seorang guru ya Baik, di harus sini memperkenalkan saya diri akan dulu, menyambung nanya kabar murid dari dulu. Nah, apa yang telah disampaikan oleh saudari Jumita Sari, yang mana dari materi pertama yaitu membuka pembelajaran, kemudian akan saya lanjutkan dengan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kemudian usaha menutup pembelajaran tersebut dimaksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa ataupun tentang apa yang telah disampaikan oleh seorang guru dalam jam pembelajaran tersebut. Guru juga bisa mengakhiri pembelajaran ataupun menutup pembelajaran dengan merangkum kembali materi pembelajaran yang telah disampaikan ataupun yang telah diberikan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan memotivasi anak ataupun peserta didik, memberikan dorongan dan memberi semangat untuk selalu mempunyai sikap dan keterampilan yang baik. Nah, mungkin untuk mengakhiri menutup pembelajaran tidak terlalu lama, namun seorang guru harus menutup pembelajaran tersebut. Nah, kemudian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari kami, Indriani. Mungkin itulah tentang materi pembelajaran dalam menutup pembelajaran. Saya akan menjelaskan keterampilan bertanya. Pengertian keterampilan bertanya. Ada yang menyatakan bahwa berpikir itu sendiri adalah bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Bertanya adalah pertanyaan yang mengaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa. Dengan bertanya akan membantu siswa belajar dari lebih sempurna dalam menerima informasi atau dapat mengembangkan keterampilan kognitif dan tingkat tinggi. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru adalah pengajarannya melibatkan atau menggunakan tanya jawab. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari orang lain. Hampir seluruh proses evaluasi, pengukuran, penilaian, dan pengujian dilakukan melalui proses jenis-jenis pertanyaan menurut maksud yaitu: 1. Pertanyaan permintaan, 2. Pertanyaan retoritas, 3. Pertanyaan mengarahkan menuntun, 4. Pertanyaan menggali.
Selain faktor-faktor yang harus diperhatikan, ada pula hal-hal yang perlu dihindari dalam bertanya, yakni 1. Mengulangi pertanyaan sendiri. 2. Mengulangi jawaban siswa. 3. Menjawab pertanyaan sendiri. 4. Meminta jawaban serentak. Baik, itulah. Langsung saja menyambungkan materi yang telah disampaikan Saudari Indriani, yakni tentang keterampilan bertanya. Adapun sedikit tujuan keterampilan bertanya, yaitu yang pertama, mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu soal. Yang kedua, membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru. Dan yang ketiga, menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran yang dulu sering bercorak bertanya ingatan, sebaliknya juga bertanya pikiran. Dan yang keempat, membangkitkan minat siswa untuk suatu sehingga timbul keinginan untuk mempelajari. Baik, itu saja. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan. Keterampilan menjelaskan yaitu keterampilan menyajikan informasi lisan yang diorganisasi secara sistematis. Keterampilan menjelaskan mempunyai tujuan, yaitu ada 4. Pertama, untuk merayu membimbing murid untuk memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga, untuk memahami konsep, prinsip atau hukum yang menjadi bahan dalam pembelajaran. Dan yang keempat, itu membantu peserta didik mandiri dalam mengambil keputusan. Adapun komponen-komponen keterampilan menjelaskan ada 2. Yang pertama, merencanakan, dan yang kedua, menyajikan suatu penjelasan. Baik, saya akan menambahkan tentang keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan yang menyajikan informasi secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan, seperti penjelasan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Dan penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan merembak mana. Aspek-aspek dalam penjelasan materi pembelajaran seperti bahasa yang digunakan harus sederhana, terang, dan jelas. Bahan yang disajikan pun harus dipahami dan dikuasai dengan baik, dan pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan di akhir pembelajaran. Teman-teman semuanya, itulah pemaparan dari kami pada siang hari ini dengan 3 materi, yaitu materi pembuka dan menutup, materi bertanya, dan materi menjelaskan. Baiklah teman-teman, mungkin dalam pemaparan tadi ada kata atau kalimat yang kurang bisa dipahami. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan, ataupun yang ingin menyanggah dari kami persilakan juga. Sebelumnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.